terkenal sebagai daerah dolar, ya, pernah mengalami masa keemasan di Mutiara dari abad 18 bahkan. Itu ada satu perusahaan dulu namanya CTC, Celebes Trading Company dari Australia, yang beroperasi. Kabupaten Kepulauan Aru atau daerah Kepulauan Aru. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, dan nama ini pernah top, bahkan disebut sebagai daerah dolar. Saya ingat di tahun 80-an, tahun 90-an, saat itu kita masih bersekolah. Bukan saja itu, tapi di abad 18, memasuki abad 19, nama ini sudah terkenal sampai ke internasional sebagai daerah yang punya potensi perikanan sangat menjanjikan bagi semua investor yang ingin masuk, bahkan pengusaha-pengusaha lokal. Dan sangat diharapkan bahwa ketika nanti peningkatan status kecamatan menjadi kabupaten, maka pengembangan potensi alam perikanan itu lebih ditingkatkan sehingga lebih memajukan daerah ini. Tapi kenyataannya malah terbalik, susah malah. Karena itu lebih jelas mari kita ikuti pendapat seorang tokoh Aru yang basicnya di bidang perikanan dan bicara tentang budidaya perikanan. Inilah orangnya. Mari kita ikuti dan jangan kita lewatkan. Bapak Sony. Terkait dengan bidang perikanan, orang jadi bertanya-tanya, loh kenapa Aru ini terkenal sebagai daerah dolar, ya, pernah mengalami masa keemasan di Mutiara dari abad 18 bahkan. Itu ada satu perusahaan dulu namanya CTC, Celebes Trading Company dari Australia, yang beroperasi di Aru. Itu sempat membawa Aru di masa keemasan, puncaknya itu di zaman Jepang dengan berdirinya perusahaan Arafura. Saya masih mendapat itu karena saya kelahiran 71. Lalu kemudian di tahun 80-an juga teripang lumayan banyak. Satu kali panen itu di kampung-kampung bisa ton-ton gitu. Jadi zaman-zaman itu memang orang Aru bahkan tidak mau sekolah karena pikir semua sudah tersedia di alam, ngapain sekolah capek-capek. Tapi kemudian kita sekarang dihadapkan pada situasi di mana yang Mutiara sudah tidak ada, Teripang sudah tidak ada. Terjadi perubahan yang luar biasa. Karena apa? Karena selain eksploitasi, tapi juga ada perubahan iklim global yang mungkin orang tidak sadari itu. Contoh Mutiara ya. Mutiara dulu saya yakin di Kepulauan Aru sekarang juga masih ada mutiara alam. Tetapi kenapa orang tidak lagi menyelam mutiara alam? Karena perubahan pola cuaca yang tidak teratur. Dulu itu ada dua musim barat, musim timur, tapi di antara dua musim ini ada juga musim pancaroba 3 bulan yang rata-rata teduh. Jadi pada saat musim teduh itu orang bisa melakukan aktivitas pun menyelam mutiara. Kemudian air yang teduh dan tenang itu juga itu memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi. Penyelam itu bisa dengan mudah melihat kerang mutiara di jarak mungkin 5 meter. Kalau sekarang ini menurut beberapa teman yang masih menyelam, itu tingkat kecerahan air kadang-kadang setengah meter. Berarti orang seperti orang buta di dalam laut. Makanya aktivitas penyelaman mutiara sekarang orang sudah tinggalkan. Orang lebih baik memancing ikan daripada mencari mutiara. Karena itu tadi, soal perubahan iklim. Pernah juga di tahun 90-an pernah terjadi alga blooming yang entah penyebabnya apa, bisa saja karena beroperasinya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke laut. Seperti di Papua banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang yang gampang sekali menuangkan limbah berat, logam berat, PB, ya, itu ke laut, sehingga itu bisa juga menstimulir munculnya alga beracun. Kalau terjadi blooming alga, dengan sendirinya kerang mutiara juga mati. Dan waktu itu tidak tahu matinya kenapa, kan tidak ada penelitian dan tidak ada data yang jelas, jadi kita hanya berspekulasi saja. Tetapi apapun itu, yang jelas bahwa orang Aru bukan lagi disebut penyelam mutiara saat ini. Kenapa? Karena mutiara bukan lagi berarti apa-apa untuk orang Aru saat ini. Jadi simbol mutiara bahkan dijadikan simbol di Kabupaten Kepulauan Aru ini sebagai mutiara indah, ya, itu sudah tidak punya arti kalau menurut saya. Maknanya kosong saja itu. Kalau sekarang kita justru harus berpikir bagaimana
menciptakan satu ekosistem bisnis yang dimana ada dari hulu sampai ke hilir itu ada garansi, ada jaminan. Misalnya saya ambil contoh satu komoditas yang mungkin paling bisa layak untuk dipromosi di daerah ini, yaitu rumput laut. Rumput laut, kalau bicara tentang bisnis di hulu, banyak petani-petani rumput laut yang sudah tersebar di Kepulauan Arab saat ini, yang meskipun dengan teknologi yang sangat sederhana, itu hanya menanam tiang lalu meninggikan tali seperti tali jemuran, itu agar-agar bisa tumbuh dengan baik. Ada kendala-kendala di musim dingin dan musim panas, tetapi itu bisa diatasi kalau tercipta satu ekosistem bisnis yang saling mensupport. Jadi ada peranan petani, ada peran pemerintah di situ, ada peran pebisnis, dan juga ada peran dunia industri yang menjadi penampung akhir dari bisnis itu. Jadi satu contoh komoditas yang bisa dilakukan di Aru ya misalnya itu rumput laut, tapi pemerintah daerah harus mencarikan jalan keluar bagaimana mendorong tumbuhnya satu BUMD yang bisa mengolah chips rumput laut misalnya, karena proses teknologinya juga sudah tidak rumit-rumit amat. Kalau ini bisa dilakukan, maka dengan sendirinya bisa tercipta satu ekosistem bisnis yang juga bisa mendorong petani-petani rumput laut yang statusnya tadi orang kecil tadi yang di desa, karena dari situlah baru bisa ada stabilisasi harga. Kalau yang terjadi sekarang memang ada petani rumput lautnya, tetapi outputnya itu masih dalam bentuk gelondongan dan itu hanya dijual ke pedagang pengumpul. Nah, kalau kita masih berada dalam sistem pedagang pengumpul seperti ini, ya situasi kita tidak berbeda jauh amat dari tahun 60-an bahkan sebelum itu. Karena dari dulu memang kita seperti itu. Nah, sekarang sistem itu yang harus dirubah supaya ada satu kepastian. Jadi rumput laut, produk rumput laut misalnya keluar dari Kepulauan Aru jangan lagi dalam bentuk gelondongan dan jangan melewati satu pintu, tapi melewati pintu yang memang menjadi payung untuk semua. Di situ bisa ada ketetapan harga dasar dan regulasi bisa juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga bisa menjamin atau melindungi itu petani rumput laut. Hanya dengan itu baru bisa kita keluar dari kemiskinan yang saat ini atau situasi dilematis kita saat ini. Karena apa? Kalau kita misalnya bicara tentang penangkapan, bagaimana armada dari perusahaan-perusahaan besar seperti Benoa, Cilacap datang dengan mereka punya teknologi dengan sumber daya yang luar biasa, kapal armada dengan jaring, bahkan mereka punya fishing master yang sangat berpengalaman. Ini bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Paling-paling ya kita menjadi penonton terhadap itu sumber daya alam kita sendiri. Jadi kita bangga bahwa kita punya ikan melimpah di Laut Aru, tetapi kita hanya menonton. Bahkan ke pasar pun kadang-kadang ikan tidak ada, kita beli dari pedagang pengumpul yang sudah menampung ikannya di kontainer. Jadi berarti kita belum terlalu bijak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selain itu yang seperti yang saya ungkapkan juga bahwa regulasi belum memihak kepada kita orang Aru. Dari sisi pemerintah pusat juga harusnya undang-undang kepulauan, provinsi kepulauan itu bisa disahkan sehingga bisa memberikan privilege atau hak khusus kepada kabupaten-kabupaten kepulauan seperti kita. Ingat, kita satu-satunya mungkin kabupaten kalau menurut pengamatan saya yang punya laut dangkal terlebar mungkin di dunia. Kenapa? Kita ada di atas paparan Saur. Kalau di daerah-daerah lain lari keluar dari bibir pantai itu 1 mil sudah kena laut dalam. Tapi kita ini sampai bermil-mil, puluhan mil ke laut kita masih ada di paparan yang dangkal. Nah, ini bagaimana memanfaatkan ini? Kalau kita hanya ikut-ikutan dengan mau bersaing dengan aktivitas penangkap nelayan nasional, ya jelas kita kalah. Apalagi di sisi lokal juga kita tidak ada payung regulasi yang melindungi kita. Kemarin pada saat terjadi polemik soal LIN, itu saya coba melihat data statistika Maluku dalam angka tahun 2020. Itu Aru malah menjadi produktivitas perikanan nomor urut keempat. Yang nomor urut pertama itu Maluku Tengah, kedua Serang bagian timur,
ketiga Maluku Tenggara, dan keempat Kepulauan Aru. Pertanyaannya kenapa? Nah, statistika itu kan muncul dari angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Yang saya curigai, jangan-jangan 100 ton cumi yang ditangkap tapi dilaporkan misalnya cuma 10 ton. Nah, ini berarti pada akhirnya akan mempengaruhi statistik kita di Kepulauan Aru. Jadi saya pinjam istilah Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan, dibilang bahwa illegal fishing itu identik dengan unreported, unregulated fisheries activity. Jadi aktivitas perikanan ilegal itu identik dengan aktivitas perikanan yang tidak diatur, unregulated, dan tidak dilaporkan, unreported. Jadi, kalau tidak diatur ya jadi pasar semacam, ya orang bilang ini milik kongsi lah. Jadi ikan di Aru betul banyak, tapi dikongsi untuk siapa saja boleh datang. Nah, kembali lagi, saya rasa strategi yang paling tepat adalah bagaimana mengamankan wilayah-wilayah pesisir saat ini untuk aktivitas budidaya, katakanlah budidaya rumput laut, budidaya kepiting bakau, budidaya teripang, dan lain-lain. Tetapi itu juga harus lewat adanya pendampingan untuk apa? Untuk menciptakan ekosistem bisnis. Sebab meskipun katakanlah saya pribadi misalnya, pasti orang akan berpikir, kenapa kamu sendiri aja tidak bikin proyek pilot misalnya. Kalau saya menanam rumput laut sekarang, lalu kemudian rumput laut saya hanya saya jual ke pedagang pengumpul, itu saya dibunuh gampang sekali. Dia tinggal kasih turun harga, bangkrut. Tapi harus ada jaminan sehingga itu bisa terlaksana. Dan saya rasa pemerintah dia punya kapasitas untuk itu, sebagai regulator, sebagai fasilitator, bahkan sebagai katalisator dia bisa memainkan peran itu, barangkali demikian.